Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang korupsi kuota haji. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kementerian Agama yang harusnya jadi contoh menegakkan syariat malah sering jadi ladang korupsi. Iya, Data sayang ini yang sekali sering ya, sangat dimainkan, menyedihkan. termasuk misalnya kasus korupsi haji hari ini juga kan terkait dengan data. Terus kemana aliran uangnya? Nah ini dia nih, uang yang ngalir lewat jalur belakang. Tanyakan ke penyidik ya. Kalau di kementerian ya yang ujungnya Ya, bahkan dana buat haji pun Kalau dikorupsi. kuota Ya. haji aja jadi komoditas, di mana moral dan akhlak pejabat Kementerian Agama? Sudah ada 2 menteri agama jadi tersangka kasus korupsi dana haji. Dan sekarang, satu lagi ikut terseret. Jadi 3 menteri, 3 kasus, semuanya soal haji. Kementerian Agama yang harusnya jadi contoh menegakkan syariat, malah sering jadi ladang korupsi. Seolah-olah iman kalah kuat sama nominal anggaran. Kita cek now. Sangat sedih sekali ya. Bayangin ya, kuota haji itu kan kuota untuk bertemu dengan Tuhan ya di agama Islam. Nah, bayangkan itu pun dikorupsi ya, benar-benar nggak takut sama Tuhan gitu. Itu kayak seorang hamba ingin ketemu sama Tuhannya, itu dihalang-halangi gitu kan. Bayangin ya, Tuhan aja dilawan. Bayangan apalagi manusia seperti kita sekarang. Itu sangat udah benar akhir zaman ya. Oke, pertama, Said Agil Hussein Al-Munawar. Ini Menteri Agama tahun 1999 sampai 2003. Beliau korupsi dana abadi umat dan BPIH. Dan kerugian negara waktu itu sekitar 719 miliar rupiah. Yang kedua, Surya Dharma Ali. Menteri Agama tahun 2010 sampai 2013. Dia terjerat kasus korupsi penyelenggaraan haji dan kerugian negara waktu itu ditaksir sekitar 27,3 miliar rupiah. Dan sekarang nih, nama Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga ikut terseret dalam dugaan penyelewengan kuota haji 2024. Kali ini bukan sekedar dana, tapi soal kursi, soal kuota yang jadi rebutan dan ternyata diperdagangkan. Ya memperdalam. Ya bayangin tuh ya, ada 3 kementerian yang terkena masalah seperti ini. Jadi yang pertama tadi 1, 2, 3, sekarang yang ketiganya gitu yang terkena masalah korupsi. Jadi emang kayak ada yang salah dengan kementerian ini gitu ya, bukan yang untuk membantu umat ya, malah menyusahkan umat gitu ya. Ini bahaya sekali dan tanggungannya sangat besar gitu, karena setiap posisi itu pasti akan ada pertanggungjawabannya, dan inilah yang menjadi masalah nanti. Ya mungkin di dunia ini nggak bakal jadi masalah, mereka dapat uang dan sebagainya gitu ya, ada hukuman dunia, tapi itu belum selesai sampai dunia, karena ada pertanggungan lagi di hari kemudian gitu. Nanti ketika semuanya terbuka, semuanya transparan, nggak ada yang tertutupi itu, nanti kita bisa ngeliat semua apa yang terjadi ya dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya. Kemudian orang-orang seperti itu bisa mengembalikan dan disadarkan ya, dapat hidayah untuk mengembalikan ataupun jangan sampai mengulangi lah, mencontohkan hal yang buruk seperti ini. Aduh. Yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. soal Ya. apa aja, Gus? Ya materi sampaikan. Ya, terkait dengan persoalan yang sedang Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kota itu gimana, Gus? ditanyakan ke penyidik ya. Itu ya, kuotanya juga Jadi asal tahu aja, diperdagangkan. Bu, kuota haji Indonesia itu jumlahnya sekitar 221.000 jamaah. Pembagiannya sudah jelas diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. 92% untuk haji reguler dan ada 8% untuk haji khusus. Nah artinya ada 203.320 kursi reguler dan 17.680 untuk kursi haji khusus. Nah masalahnya kemudian datang ketika Indonesia mendapat kuota tambahan 20.000 kuota dari Kerajaan Arab Saudi tahun 2024. Harusnya menggunakan aturan tetap, yaitu 92% reguler dan 8% haji khusus. Tapi sama Kemenak waktu itu dibuatlah sebuah SK yang membagi kuota haji tambahan jadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Nah disinilah bisnis gelapnya mulai berjalan. Informasi yang kami terima, gitu, ada sekitar didagangkan. seratusan biro perjalanan haji yang kebagian jatah khusus. Satu kursi itu dijual dengan harga 2.700 sampai
$7.000. Ini kalau dirupiahin setara dengan 42 sampai 115 juta rupiah. Mahal sekali ya. Kita lihat yang setahu saya, karena saya lihat yang besar-besar aja ya, makmur itu dapat. Tapi utuh nanti saya lihat ya, dapat enggak gitu. Tapi secara keseluruhan itu dapat semua, cuman beda-beda. Beda-beda, tergantung besaran travelnya dan lain-lainnya, beda-beda gitu. Jadi nanti saya cek takut dapatnya itu berapa. Nah, semua itu kita kalkulasikan, jadi dirata-ratakanlah antara 2.700 sampai 7.000 gitu. Jadi tergantung tadi ya, tergantung tadi. Maksudnya itu ada yang menjualnya itu nggak ada standar tadi itu. Jadi misalkan saya Mas Rizky. Jadi kayak kalau misalnya ini ya kemarin kan kayak kasus beras premium gitu kan, beras premium kan dijual misalnya harusnya berasnya beras biasa dijual premium. Nah ini kayak kasus mungkin mirip kayak gitu ya, yang harusnya 8% itu yang premium, yang khusus, yang plus sekarang jadi 50%. Nah itu yang peningkatan sekitar berapa 42% itu yang bisa dikorupsi, karena tadi harusnya peraturan itu hanya 92% yang normal dan 8% yang khusus itu dibuat jadi 50-50 gitu ya. Jadi yang harusnya 8% dibuat jadi 50, jadi ada kenaikan sekitar 42%. Nah ini yang mungkin bisa jadi ladang korupsi itu ya, kuotanya jadi ke khusus. Kalau khusus itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan yang reguler. Jadi ini benar-benar menghambat umat yang harusnya dapat tadi ya, sisanya itu bisa dapat reguler, sekarang harus bayar ke premium gitu kan. Itu yang jadi masalah ya. Kayak kemarin juga tuh kayak beras yang biasa diubah kemasannya jadi premium dengan mengubah namanya atau mengubah kemasannya saja. Jadi banyak yang dikorupsi, yang BBM dikorupsi, beras dikorupsi, ya bahkan kuota haji pun dikorupsi. Bener-bener ya. Nah ini dia nih, uang yang ngalir lewat jalur belakang. Dari staf ahli sampai kerabat pejabat. Dan KPK sudah bilang, alirannya sampai ke atas. Artinya nih, pejabat tinggi itu juga menikmati cuan kuota haji ini. Dapat persenan juga. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi. Terus begitu kan. Nah, seperti itu. Ya, kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri, kementerian. Yang atasnya kena semuanya kena lah. Itu kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kalau di kedeputian ujungnya deputi, kalau di direktorat ujungnya direktur. Nah seperti itu. Ujungnya nanti ujungnya saya. Sekarang orang yang sudah daftar haji itu ada sekitar 5 juta. Sementara kuota reguler hanya 203.000 per tahun. Jadi kalau di rata-rata harus nunggu itu sekitar 24 tahun. Kalau daftar sekarang nih baru bisa berangkat tahun 2055. Nah, ya, yang punya duit nggak perlu ngantri. antri. Bayar ratusan juta langsung berangkat lewat jalur khusus. Nah inilah yang bikin ibadah haji menjadi privilege untuk yang kaya. Sementara untuk rakyat kecil ya, yang nabung tiap bulan cuma bisa lihat antrian yang panjang dan tak berujung. Data ini Ya, yang jadi kasihan banget yang kayak tadi reguler itu yang harusnya tadi ngantri ya dijual dengan harga tadi yang plus itu. Ya bayangin dipersulit gitu. Kita harus ngantri 20 tahun lebih dibandingkan dengan yang plus yang bisa berangkat mungkin setiap tahun. Gitu. Jadi itu yang bahaya sekali. Ya benar-benar gak adil gitu. Yang harusnya tadi 8% diubah ke 50%. Itu besar banget kalau misalnya setiap satu kuota itu dibayar berapa lebih dari 50 juta, itu keuntungan dikali aja tuh kali 10.000 ya. Benar-benar kayak data ini yang sering dimainkan, termasuk misalnya kasus korupsi haji hari ini juga kan terkait dengan data itu. Maka data inilah dimainkan. Misalnya harusnya orang ini berangkat tahun 2008 dibikin berangkat 2026. Gimana caranya? Data itu ada data-data batu istilahnya. Data batu itu adalah orang yang sudah meninggal.
tapi kemudian masih ada datanya di situ dibiarkan, sudah mundur Oh. misal dibiarkan. Nah ini nanti antri saat ya itu yang dijual. Nah siapa pemain-pemainnya? Kan saya sudah pelajarin semua jadi pemain-pemainnya ya kadang-kadang teman-teman di tingkat provinsi, tingkat daerah, Dimanipulasi main dengan, datanya. pihak lain begitu itu dilakukan. Nah oleh sebab itulah langkah pertama menjawab pertanyaan Mas Goib tadi, kami mau lakukan audit menyeluruh terhadap data ini, Mas. Terakhir perhitungan kita dengan cara kasar itu data batu ada 12 ribuan. Jadi kayak gitu masalahnya tuh ketika udah ngantri nih kadang kan ada yang meninggal atau ada yang ada masalah dan sebagainya sehingga nggak mampu. Nah itu kan bisa udah ada antriannya nih, itu antriannya yang bisa dijual gitu. Jadi dimanipulasi datanya supaya yang tadi itu bisa diperdagangkan. Ya jadi kan udah ngantri nih, misalnya tahun 2030 nih hajinya. Nah orangnya meninggal, itu kan ada antriannya. Nah antriannya ini bisa dipindah tangankan. Itu ini yang diperjualbelikan. Nah ini nggak boleh harusnya dilakukan karena kan ini tadi itu udah ada hak orang, mungkin bisa ke turunannya atau ke kerabatnya gitu, tapi ini yang diperdagangkan. Ya, jadi dimanipulasi datanya supaya bisa dibayar, siapa nih mau bayar nih antriannya gitu ya, dengan harga tinggi. Jadi mereka nggak perlu ngantri lama-lama, bisa langsung nyerobot antrian itu yang harusnya tadi kan lebih dari 20 tahun, tapi karena ada yang kosong nih mereka bisa ngisi dia yang kosongnya itu. Ya jadi benar-benar dikorupsi gitu ya, benar-benar nggak adil gitu sistemnya. Kasus ini KPK sudah melakukan pencekalan. Ada 3 orang yang dicekal. Pertama, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Kemudian ada mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz dan pemilik Maktur Fuad Hasan Masyur. Yang menarik, diperiksa juga Ustadz Khalid Basalamah dalam kasus ini. 2 kali dipanggil KPK sebagai saksi fakta. Ustadz Khalid diketahui berangkat dengan kuota haji khusus bersama 122 jamaah. Tapi keberangkatannya ditawarin sama seseorang yang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi Ustadznya juga kayak mungkin terkena, terjerat ataupun ikutan, kita nggak pernah tahu nih ya. Jadi belum ada kejelasan apakah Ustadznya itu diperas gitu ya, dipaksa untuk bayar ataupun menyuap juga gitu. Sampai saat ini belum ketahuan. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan apakah Ustadznya itu ikut korupsi atau tidak. Gitu. Kalau misalnya sampai korupsi, waduh udah bahaya sekali. Soalnya public figure yang dipercaya oleh masyarakat. Gitu. Kalau misalnya sampai korupsi juga, wah kita percaya sama siapa nih? Gitu kan. Mudah-mudahan nggak terjadi dan ini hanya bentuk pemerasan saja gitu ya. Jadi emang dipaksa gitu supaya Ustadznya ikut ya. Bahwa seperti itu. Tadinya sama jemaah furoda. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Enggak, jadi kami furoda, nggak ada, kan furoda bukan kuota. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Gitu. Jadi kayak ditawarin, nggak tahu nih tawarin tuh maksudnya kayak pemaksaan atau bagaimana gitu, karena mungkin ustadznya juga nggak tahu kalau itu misalnya haji yang plus atau haji yang reguler, dia hanya kayak menerima gitu ya. Mudah-mudahan yang menerima ini tuh nggak masuk ke dalam ini kayak pelaku juga, tapi masuk korban karena ustadznya nggak benar-benar tahu dengan kuota ini gitu. Yang penting hanya dikasih tahu ini kuota gitu, kuotanya nggak tahu apakah dia reguler ataupun yang plus ya. Jadi masih dalam investigasi ya, kalau bisa disebut dalam hal ini kayak saksi lah, memberi kejelasan ini nih seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi tersangka, karena kalau misalnya ikutan juga berarti kan public figure nih ya, orang yang banyak dipercaya oleh masyarakat. Wah ikutan korupsi juga, wah itu bisa menghancurkan nama ustadz ini ya. Mudah-mudahan nggak terjadi itu ya. Ibnu Mas'ud ini menawarkan kuota haji khusus berbekal SK Menteri Agama. Banyak pertanyaan tentang sosok Ibnu Mas'ud ini. Kok bisa dia dapat kuota haji khusus? Siapa yang ngasih kuota? Kemudian berapa dia jual kuotanya? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Dan dari seratusan travel, kenapa hanya sedikit travel yang dipublish sama KPK?
Kemana travel haji dan umroh ya, lainnya? yang lainnya. Nah, Sisanya terakhir kemana nih, itu? ada informasi yang masuk. Jadi diduga aliran dana atau aliran uang dari jual beli kuota haji ini mengalir ke 3 klaster. Yang pertama, 3 pembagian. mengalir ke saudara. Kedua, ke PNS atau ASN di Kementerian Agama. Dan ketiga, ke orang dekat Menteri Agama saat itu. Ya. Pertanyaannya, Jadi kayak membentuk sekelompok orang-orang yang ada di sekitar situ. Supaya tadi menjaga rahasia tadi mungkin ya, untuk tetap melaksanakan kecurangan ini. Jadi teman-temannya dibayar, keluarganya kena, sama tadi kan di masalah pemerintahannya. Jadi ngebuat sekelompok ya, sekelompoknya ini benar kayak merampas atau mencuri kekayaan dari rakyat gitu ya. Harusnya rakyat misalnya bayar yang reguler gitu, harus bayar yang plus yang lebih mahal. Nah itu yang jadi masalah. Jadi teknik ini atau strategi ini tuh hanya membuat kaya segelintir orang, hanya sekelompok orang doang yang kaya atau mendapat manfaat dari cara seperti ini. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Apalagi ini masalah agama ya, masalah dengan Tuhan, masih aja di korupsi. Wah, benar-benar ya. jadi ladang korupsi. Dari Said Agil Hussein, Surya Dharma Ali, sampai Yakut Kholil. 3 menteri, 3 kasus, semuanya berkaitan dengan haji. Haji itu kan ibadah suci, bukan tiket konser yang bisa diperjualbelikan. Beda, bukan Kalau kuota dunia haji lagi. aja jadi komoditas, di mana moral dan akhlak pejabat Kementerian Agama? Harus Yang jadi dipertanyakan korban, ya. jutaan umat yang niatnya untuk beribadah. Iya, dikorbankan loh ya. Oke, kita dukung KPK untuk berani bongkar tuntas biar kesucian haji nggak terus jadi korban transaksi gelap di balik meja kementerian. Semoga saja kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, bisa amanah dalam sampai menjalankan dibuat tugasnya. kementerian baru. Jangan sampai mengulang drama lama Kemenak, di mana urusan suci malah jadi ladang korupsi. Pejabat dan menteri lebih hafal cara memperkaya diri dari dana dan kuota haji. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka. Ya, jadi benar-benar menyedihkan sekali ya. Yang harusnya Kementerian Agama ya maksudnya mencontohkan sesuatu yang baik gitu ya untuk umat, tapi malah mempersulit dan mencontohkan hal yang buruk. Itu benar-benar luar biasa itu ya bebannya nanti ketika di hari kemudian. Karena tadi kan dia mengetahui tapi dia terus melakukannya dan berbuat seperti itu. Dan yang dirugikan tuh nggak cuma sedikit orang gitu ya, sampai mungkin ratusan sampai ribuan orang. Ya dengan harusnya bayar yang kuota yang reguler tapi malah bayar yang plus. Terus orang yang ngantri tadi juga dizolimi, jadi harus ngantri lama gitu. Harusnya kan bisa maju tuh, tapi gara-gara hal seperti ini jadi orang masih tetap ngantri ya lebih lama, lebih dari 20 tahun. Wah itu benar-benar ya. Jadi inilah yang harus kita benahi ya. Banyak kementerian yang terkena gitu kemarin, yang Kemendikbud kena, masalah perikanan juga kena, masalah lain-lain juga banyak. Jadi kementerian harus dievaluasi ya, benar-benar sistemnya harus diubah, harus dirombak supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Bahkan tadi kan dibuat kementerian baru ya untuk menghindari hal-hal seperti itu untuk tidak terjadi lagi. Ya mudah-mudahan misalnya ada kementerian yang haji ini itu bisa memperbaiki sistem yang ada sekarang. Jangan sampai yang baru ini malah menjadi tempat baru untuk korupsi. Ya mudah-mudahan itu yang akan tidak akan terjadi. Jangan sampai kementerian baru itu malah menjadi ladang yang baru untuk korupsi juga. Ya kita hanya bisa berharap dan terus mengawasi ya bagaimana pemerintahan kita itu berjalan. Mudah-mudahan para pemimpin kita itu diberi hidayah lah, jangan sampai semuanya dikorupsi, kitanya yang bakal menderita. Karena tadi yang untung tuh hanya segelintir orang ya, sisanya ya para rakyat yang bayar itu yang dirugikan, yang bakal ngantri, yang bayar lebih ya. Itu yang jadi masalah sekarang. Aduh, mudah-mudahan ada perubahan lah ke depannya. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah kalau Anda tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.